Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Oke, sebelumnya di sini gua akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Novel Panji Putra. Windu Prasetya nggak hadir ya? Handri Arfandi. Yayang Cahyaningrum. Hadir. Aldo Fernando. Hadir ya. Terus Zidan Mulyana. hadir. Yang nggak hadir cuma Windu Prasetyo. Oke, di sini kita akan belajar tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Aldo, jangan ribut. Baru aja. Mulai. Nah, kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya ada yang tahu nggak sejarah kebudayaan Islam itu gimana? Nggak ada. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu menceritakan tentang budaya-budaya Islam. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang materi yang berjudul sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, pengajaran, dan sosial. Nah, yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarahnya. Nah, sejarah masuknya Islam di Nusantara ini melalui perdagangan dan pengajaran itu dibawa oleh pedagang Islam yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan yang proses perdagangan. Penyebaran Islam di Nusantara melalui saluran perdagangan ini artinya pendakwah di sela-sela ia berdagang, ia juga menyebarkan agama Islam. Nah, waktu selama dia berdagang itu dimanfaatkanlah untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun secara sederhana, dengan cara inilah mereka dapat memahami sehingga dari waktu ke waktu penganut agama Islam itu semakin bertambah. Meskipun penyebaran itu belum ke daerah-daerah Nusantara, hanya daerah-daerah tertentu saja. Jumlah penganut semakin meningkat, bahkan bangsa kita sendiri aja kemudian ikut menyebarkannya. Dengan demikian, selain mencari keuntungan ala kadarnya, para pedagang juga mengajar masyarakat untuk memeluk agama Islam. Jadi melalui proses perdagangan inilah mereka dapat memeluk agama Islam. Itu hanya di tempat tertentu saja, belum di daerah Nusantara Indonesia. Perhatikan dulu ya anak-anakku tercinta. Diam dulu lah, perhatiin dulu. Nanti kalau nggak dengerin, ditanyain nggak bisa jawab, kasih hukuman nih. Ya, perhatikan dulu. Yang kedua yaitu melalui proses pengajaran. Selain ini, para pedagang dari Timur Tengah itu mengemban misi penyebaran agama Islam melalui pengajian, yaitu membentuk lembaga pendidikan Islam atau lembaga keagamaan yang dinamakan yaitu pesantren. Nah, perkembangan selanjutnya pendidikan Islam atau organisasi keagamaan Islam ini banyak ditemui di tanah air. Contoh-contoh organisasi Islam di Indonesia, ada yang tahu nggak? Yang pertama itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah. Nanti kalau ditanya nggak bisa, ingat-ingat. Melalui proses pengkaderan ini, muncullah para tokoh-tokoh ahli agama atau para ulama atau para ustadz. Nah, disinilah peran para ulama atau para ustadz itu menjadi tolak ukur atau menjadi garda terdepannya untuk umat Islam yang baru memeluk agama Islam. Kenapa begitu? Karena peran ulama di sini menjadi faktor utama bagi pemeluk agama Islam. Nah, kalau para ulama itu kan sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu keagamaan. Nah, terus udah ahli lah dalam bidang agama. Maka dari sinilah mereka menjadi salah satu garda terdepan bagi umat yang baru memeluk agama Islam. Selanjutnya itu tentang struktur tentang sosial. Melalui sosial inilah dimanfaatkan para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Karena jika dulu itu raja-raja atau kaum
bangsawan atau Nabi Muhammad SAW itu sudah lebih dulu dia memeluk agama Islam, karena dari keturunan-keturunannya itu kan agama Islam. Jadi beliaulah yang pertama memeluk agama Islam. Maka dengan sendirinya kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad itu mengikuti jejaknya Nabi Muhammad juga. Jadi agama Nabi Muhammad itu kan Islam. Nah, kita juga mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad SAW itu menjadi panutan para umat Islam. Nah, dari kotak-kotak sosial inilah selanjutnya kepada yang lainnya, dimulai dari keluarga, teman, kerabat, ataupun teman sebaya. Kan biasanya ada tuh kita teman tuh ada yang beragama non muslim. Aduh, bisa lebih sopan nggak? Dengerin dulu. Nah, ada yang memeluk agama Hindu, Buddha, ataupun Katolik, Kristen, itu kan ada tuh teman-teman kita. Nah, itu dari situ juga biasanya itu mereka tertarik tuh untuk memeluk agama Islam. Tapi biasanya kayak itu ada suatu motivasi dalam dirinya untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya dengan inilah pengikut dan pemeluk agama Islam itu semakin bertambah dari waktu ke waktu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Enggak. Oke. Materi satu lagi tentang faktor-faktor yang menyebabkan mereka untuk memeluk agama Islam. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ketika agama non muslim itu masuk ke agama Islam atau memeluk agama Islam, mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rehan lebih sopan lagi. Nah, yang kedua, untuk masuk ke agama Islam itu tidak dilihat dari kedudukannya ia atau orang miskin ataupun orang kaya, itu tidak, karena nanti ketika di akhirat itu semua manusia itu kedudukannya sama-sama manusia yang beriman dan bertakwa. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Kan biasanya di dunia itu ada yang membedakan, ada yang kaya, ada yang miskin. Bahkan mereka pun sangat-sangat kalau kaya sama miskin itu kan biasanya kayak di apa sih, beda-bedain, itu tidak boleh. Tapi nanti ketika di akhirat itu semuanya sama. Bisa dengerin dulu, perhatikan dulu. Ini kalau ditanya nggak bisa, awas ya. Terus yang selanjutnya, untuk masuk ke agama Islam itu tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Jadi hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan di tempat yang suci. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau gitu ibu yang tanya ya. Oke. Yang pertama pertanyaannya adalah mengenai pelajaran yang sudah kita bahas tadi. Kan sejarah masuknya Islam itu dibawa oleh para pedagang. Nah, para pedagangnya ini berasal dari mana aja? Ada yang bisa jawab? Nah, ayo, Noval. Berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Iya, betul. Jadi Islam itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Selanjutnya, yang kedua, pertanyaan kedua ya, yang terakhir. Kan ada faktor-faktor yang menyebabkan para orang itu untuk tertarik masuk ke agama Islam. Ada berapa? Ada 3, ada 4. Yang pertama itu apa tadi? Syarat. Bukan. Yang pertama tadi mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Jadi untuk masuk syarat untuk masuk ke agama Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu. Jadi 2 pertanyaan itu ya, mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami materi pada hari ini. Dan kesimpulannya adalah sejarah Islam di Nusantara itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat, dan melalui proses pengajaran, perdagangan, dan sosial. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada semua ya, alhamdulillah. Semoga para anak-anak ini paham semua dan ilmunya bermanfaat. Sekian dari penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di materi selanjutnya dan pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.